Yang gue lihat tuh kebersamaan mereka dan mereka lebih ngelihat potensi apakah yang ada di Jakarta Barat. Kita pengen sebenarnya ngerangkul teman-teman Jakarta Barat sih, biar kita nggak terlalu ketinggalan lah. Soalnya banyak teman-teman juga yang belum ada percaya kalau Jakarta Barat udah oke gitu kedai kopinya. Namanya Hen Hendy, akrab disapa Hendy. Ia adalah co-founder dari Lantai Ngopi yang terletak di Utan Kayu, Jakarta Timur. Pada 2013 ia meninggalkan kampung halamannya di Garut, Jawa Barat guna mencari pekerjaan di ibu kota Jakarta. Singkat cerita, ia mendapatkan pekerjaan di bidang yang berkaitan dengan kopi sebagai seorang barista. Hampir setiap hari bersinggungan dengan kopi membuat kecintaan Hendy terhadap kopi perlahan tumbuh subur. Ia yang awalnya hanya seorang penggemar kopi sachet, kini memutuskan untuk mendalami dunia kopi lebih dalam dan lebih jauh, terutama dalam hal penyajian. Karena dari pertama kerja cuma di dunia kopi ini doang sih yang gua ngerasa nyaman gitu. Kalau dulu biasanya kerja cuma setahun, udah resign 8 bulan, resign. Pas masuk ke dunia kopi kayaknya menarik gitu, nggak ada habisnya. Terus ada aja ininya, perkembangannya. Makanya gue tertarik sih ke dunia kopi. Kalau untuk gue buka pasti setiap barista punya keinginan pengen buka kedai sendiri lah, pasti nggak bisa dipungkirin kalau itu. Lantai Ngopi yang berdiri sejak September 2017 adalah salah satu wujud nyata kecintaan Hendy terhadap dunia yang tengah ditekuninya saat ini, yaitu kopi. Kini, dengan mendirikan Lantai Ngopi, Hendy dapat leluasa dan bebas mengembangkan kemampuannya sebagai seorang barista. Hendy dapat belajar meracik dan membuat kopi tanpa harus takut membuat kesalahan. Kalau untuk kesulitan pasti di awal-awal sih. Karena nggak segampang yang kita lihat. Kalau kita lihat kayaknya tinggal ngegiling nyeduh udah. Ternyata dari itu ada beberapa variabel yang harus kita pahami. Dari jenis kopinya itu sendiri kayak gimana, karakter bisnisnya kayak gimana. Itu sih yang bikin jadi tantangannya juga sih untuk barista-barista juga. Dalam mendirikan Lantai Ngopi, Hendy tidaklah sendirian. Ia bekerja sama dengan 2 orang rekannya yang juga memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Salah satunya Billy Bramandika. Kerjasamanya dengan Hendy dimulai kala dahulu Hendy masih menjadi pelanggan di kedai kopi milik Billy. Memiliki kecintaan dan visi misi yang sama terhadap industri kopi, membuat keduanya bersama 1 orang rekan lainnya lantas memutuskan untuk mendirikan Lantai Ngopi. Meski kini telah menjadi sebuah bisnis, niat awal mendirikan Lantai Ngopi hanyalah untuk sebuah tempat nongkrong, di mana dirinya bisa saling berbagi ilmu tentang kopi. Jika Hendy banyak mengambil peran sebagai barista, maka dalam menjalankan bisnis kopi bersama di Lantai Ngopi, Billy banyak berperan di bagian roasting. Bagi Billy, untuk membuat kopi yang nikmat, setiap proses dari hulu ke hilir harus diperhatikan. Untuk menghasilkan secangkir kopi yang nikmat bagi Billy, setiap pegiat kopi harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai ketiga hal dasar dalam meracik kopi, mulai dari pasca panen, roasting, hingga teknik penyeduhan. Kopi untuk customer adalah kopi yang enak menurut saya dulu gitu. Kalau menurut
saya udah enak, ya itulah yang terbaik dari saya gitu. Tapi balik lagi ke ke customernya, ya mungkin selera mereka beda-beda gitu. Mungkin ada yang cocok, ada yang enggak gitu. Tapi intinya itu tadi, kalau menurut saya udah enak, itulah yang saya kasih ke customer gitu. Bagi Billy, saat ini kopi telah menjadi sebuah kebutuhan dan juga gaya hidup banyak orang, termasuk di Indonesia. Kopi menjadi sektor yang dinilai memiliki potensi jangka panjang untuk terus berkembang. Namun bagi pegiat kopi kekinian seperti Billy dan Hendra, kopi tidak hanya persoalan bisnis semata. Karena meracik kopi dan menyajikannya kepada orang lain, memberi keduanya kepuasan tersendiri. Seninya bikin kopi itu gitu ya, seru aja sih dengan sekarang alat seduh yang macam-macam gitu kan. Terus ternyata di kopi itu nggak cuman pahit atau biar manis dikasih gula, nggak cuman kayak gitu, tapi lebih ke teknikal seduhnya, terus sainsnya gitu. Terus dari situ ya seru sih saya ngejalaninnya gitu. Tumbuhnya industri kopi di suatu wilayah dapat terlihat salah satunya melalui banyak bermunculannya kedai kopi. Di Jakarta Barat, industri kopi yang dahulu terlihat lesu kini mulai tumbuh dan menunjukkan geliat yang positif dengan banyaknya bermunculan kedai kopi yang digerakkan oleh kalangan milenial. Mereka memberanikan diri keluar dari zona nyaman demi dapat mewujudkan impian memiliki sebuah kedai kopi. Jadi saya kerja dulu di kafe, baru akhirnya buka di 9 Mei 2018. Jovian Hartadi tampak sibuk menyiapkan berbagai keperluan berdagang di rumahnya di Kalideres, Jakarta Barat. Pemuda berusia 24 tahun itu menjajakan kopi racikan sendiri di halaman rumahnya. Jovian, atau yang akrab disapa Jo, sebetulnya memiliki sebuah kedai kopi di daerah Tomang. Namun berhubung kedainya belum siap beroperasi, membuatnya untuk sementara waktu berjualan kopi di halaman rumah. Jo, pemuda asal Bangka ini sudah sejak kecil merasa tertarik terhadap kopi. Ketertarikannya terhadap kopi dimulai saat ia sering mencicipi kopi hitam khas Bangka. Hal tersebut membuat Jo bercita-cita memiliki kedai kopi sendiri. Jo kini telah memiliki kedai kopi, sebuah impian yang dapat ia wujudkan dengan penuh pengorbanan dan perjudian. Sudah tidak terhitung lagi besarnya pengorbanan dan perjuangan Jo demi memenuhi impian tersebut. Dari mulai berhenti kuliah hingga keluar dari pekerjaannya di sebuah kantor swasta, jatuh bangun telah banyak ia rasakan. Waktu itu akhirnya bawa nekat. Setelah bekerja selama setahun di kantor, ada modal kecil, awalnya nggak buka kafe, gerobak jus. Tapi karena kurang perhitungan, karena belum siap juga lah secara mental, masih panas-panasan gitu, masih menggebu-gebu. Akhirnya kita buka, sebulan gagal. Di situ bawaan udah pasrah sebenarnya. Tapi keinget lagi kan karena cita-cita, tapi nggak langsung buka. Jadi saya kerja dulu di kafe. Dulu di tempat pertama saya kerja 1,5 tahun, lalu perlahan pindah sembari ngumpulin modal, baru akhirnya buka di 9 Mei 2018.
Kegagalan dalam berdagang sebelumnya dan pengalamannya bekerja di kafe akhirnya memberi Joe sebuah pelajaran berharga. Joe yang kini telah memahami seluk-beluk bekerja di kafe, baik dari sisi manajemen, pembuatan menu, dan membangun jaringan pelanggan, membuatnya kini lebih matang dalam mempersiapkan diri membuka kedai kopi yang menjadi impiannya. Namun perjuangannya belum usai, karena nantinya kedai kopi miliknya akan terlibat persaingan, khususnya dengan kedai kopi di Jakarta Barat yang jumlahnya kini telah mencapai lebih dari 70 kedai. Meski demikian, Joe tidaklah gentar. Ia justru merasa senang dengan banyaknya pesaing karena akan memicunya untuk terus berkembang dan berinovasi. Buat saya semakin banyak pesaing, semakin banyak persaingan, justru sebenarnya menguntungkan satu pihak. Kenapa? Itu menjadi sebuah produk mainstream. Gitu. Tinggal kita persaingan sempurna aja. Adu harga, adu kualitas, adu servis, adu nama. Gitu. Ya seperti usaha-usaha lainnya lah. Perjuangan dan pengorbanan Joe dalam membangun usaha kopi hingga memiliki kedai sendiri juga melibatkan konflik batin dengan kedua orang tuanya, terutama sang ibu, Harma. Harma awalnya menentang pilihan sang anak yang ingin berwirausaha di bidang kopi karena dinilainya tidak menjamin kesuksesan untuk masa depan. Terlebih dengan fakta bahwa Joe sampai harus meninggalkan bangku pendidikan serta berhenti bekerja, membuat sang ibu semakin keras menentang keinginan Joe. Namun kegigihan Joe dalam bekerja, mewujudkan mimpi di usaha kopi, membuat hati sang ibu pun perlahan luluh dan berbalik mendukung keputusan Joe mendirikan kedai kopi. Sang ibu merasa yakin dan mendukung keputusan Joe setelah ia melihat konsistensi usaha anaknya dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Kita baru ngeliat kafe itu kan berkembangannya tahun-tahun terakhir ini. Tapi ternyata dia memang gigi di situ gitu. Nggak pindah-pindah cita-citanya itu. Tetap mau buka kafe. Ya awalnya ya kita sebagai orang tua kalau ngeliat ini kan pengennya cari aman aja. Anak itu ya kerja aja gitu kan setiap bulan gitu kan dapat gaji. Tapi dia yakin gitu bahwa di bisnis ini tuh prospeknya ke depan tuh bagus gitu kan. Ya sebagai orang tua akhirnya ya kita melihat kegigihan dia ya yang tadinya pertama agak ragu ya pelan-pelan mulai timbul keyakinan seperti saya bilang tadi. Ternyata dia memang serius di bidang ini gitu loh. Ya udah semua ketar-ketir, cuman dari sayanya saya tetap berjuang aja. Itu kan pilihan saya gitu. Resiko saya tanggung sendiri. Usaha kopi akan terus berkembang mengikuti kemajuan zaman. Begitu pula dengan geliat kopi di Jakarta Barat. Jika 2 tahun yang lalu hampir tidak terdengar, kini pegiat kopi di Jakarta Barat telah mulai menunjukkan eksistensinya. Ya udah gue mulai edukasi kenapa kopinya asam, kenapa lu nggak pakai gula, karena kan pakai gula kenapa kan gitu. Kalideres adalah salah satu wilayah di Jakarta Barat yang memiliki tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi. Kepadatan penduduk di suatu wilayah seringkali menimbulkan kesan negatif. Namun sejatinya ada hal positif di balik hal tersebut, yakni potensi pertumbuhan ekonomi yang cukup besar. Begitu pula dengan geliat usaha kopi di Kalideres, di mana saat ini tercatat sudah ada puluhan gerai kopi yang bermunculan. Salah satunya Zik Coffee. Kafe ini dimiliki oleh 2 orang anak muda, Febri dan Saiful, 2 pemuda asli Jakarta Barat. Poskin mau habis lagi. Coba nggak ada ininya stoknya. Lu cek dulu deh. Sejatinya, Zik Coffee sudah berdiri sejak 6 tahun yang lalu. Namun kala itu,
Saiful masih berjuang seorang diri. Awal mula Saiful merintis usaha kopinya 6 tahun yang lalu adalah dengan mendirikan stand di pinggir jalan menggunakan gerobak. Setelahnya, ia kerap berpindah-pindah tempat hingga akhirnya berkolaborasi dengan temannya sendiri Febri dan berpindah ke tempat yang saat ini ditempatinya. Perjuangan Saiful kala itu dalam berjualan kopi racikannya tidaklah mudah, terlebih di Jakarta Barat, tempatnya tinggal. Selamat sore, silakan. Mau makan apa, Mas? Mau kopi dong? Iya, boleh. Namun hal tersebut justru memacu semangat Saiful dalam memberi edukasi sekaligus mensosialisasikan kopi buatannya ke warga Jakarta Barat. Gue mau riset gimana sih mereka yang nggak terlalu tahu banget nih image si kopi ini. Buat paranin tuh samperin yang nongkrong, yang lagi ngobrol-ngobrol, yang lagi pacaran. Gue kasih coba, terus terserah lu bayar apa enggak, kan gitu. Ya benar, mereka nggak suka gitu loh, nggak suka. Ya udah gue mulai edukasi kenapa kopinya asam, kenapa lu nggak pakai gula, karena kan pakai gula kenapa kan gitu. Seiring berjalannya waktu, kedai kopi kelas menengah mulai tumbuh dan populer di Jakarta Barat pada tahun 2016. Warga mulai mengenal dan akrab dengan rasa khas minuman kopi yang dibuat langsung dari biji kopi. Sadar akan tumbuhnya kedai kopi di Jakarta membuat Saiful bersama para pegiat dan pecinta kopi lainnya di Jakarta Barat berkeinginan membuat Festival Kopi Jakarta Barat atau Fesko Jakbar sebagai bentuk pemersatu dan sosialisasi produk UMKM Jakarta Barat khususnya yang bergerak di bidang kopi. Kenapa UMKM? Karena kan sebelumnya di tahun 2018 ini kita nyambung alur bisnisnya nih untuk mereka-mereka yang belum buka, yang baru mau coba-coba. Sampai sini mungkin jangka waktu setahun atau enggak setengah tahun mereka udah buka lah. Ada satu dua orang yang udah buka. Ya udah coba kita rangkum nih gimana konsepnya buat UMKM. Ya udah anak-anak sepakat buatlah. Hit Project Fesko Jakbar Raka Matik Wicaksono, salah satu rekan Saiful yang sekaligus juga merupakan pecinta kopi di Jakbar, menginisiasikan Fesko Jakbar dikarenakan selama ini belum banyak penyelenggaraan festival kopi di daerah Jakarta Barat. Setiap tahunnya tercatat hanya ada 2 penyelenggaraan festival kopi di Jakarta Barat. Namun disayangkan oleh Raka, jarang sekali diikuti oleh peserta dari Jakarta Barat. Bahkan jika ditotal secara keseluruhan bagi Raka, saat ini baru sekitar 50% pegiat kopi di Jakarta Barat yang telah memberi support dan membuka diri. Sebabnya ya mungkin banyak teman-teman yang belum ada passion dan juga kan kemarin juga kopi belum jadi komoditi, lifestyle. Itu sih. Nah sekarang udah menjamurnya kedai-kedai kopi barulah dari konsumennya mereka up, terus kedai kopinya banyak yang mau buka. Festival Kopi Jakarta Barat atau Fesko Jakbar 2019 hadir untuk mempopulerkan produk-produk kedai kopi yang ada di Jakarta Barat, sekaligus ajang silaturahmi para pegiat UMKM berbasis kopi dari berbagai daerah. Semuanya bikin sih, buat juri, kemarin nih. Tapi kalau untuk visi misinya Fesko Jakbar ini, kita pengen sebenarnya ngerangkul teman-teman Jakarta Barat sih. Dalam rangka mempopulerkan kedai kopi di Jakarta Barat, Saiful, Raka, dan pecinta kopi Jakarta Barat lainnya menggelar Festival Kopi Jakarta Barat 2019 atau Fesko Jakbar 2.0.
Festival yang memasuki tahun kedua penyelenggaraannya ini menghadirkan 4 kegiatan. Coffee Competition Latte Art dan Manual Brew, Booth and Knowledge Coffee Sharing, serta campaign yang bertujuan untuk memajukan wilayah Jakarta Barat melalui media kopi. Dari keempat agenda yang digelar, yang paling menarik perhatian dari Fesko Jakbar 2019 adalah Lomba Latte Art dan Manual Brew. Sekalian juga lihat potensi Jakarta Barat, siapa tahu kita punya teman-teman Jakarta Barat yang emang bisa kita bisa ikutin di lomba-lomba ICE ataupun yang ada di Indonesia, itu kan bisa kita ikutin. Lagian juga tujuannya Fesko Jakbar ini menjadi media untuk teman-teman. Bukan cuma, sebenarnya sih kalau dibilang komunitas kita nggak mau sih Bang, karena kita nggak mau ngebatasin teman-teman untuk kenal dengan siapapun gitu. Jadi misalkan emang ada teman yang punya potensi ya kita bisa ikutin kayak IBRC. Selain itu, perlombaan ini juga bertujuan untuk memberi pesan dan inspirasi kepada pegiat kopi di Jakarta Barat tentang kerasnya persaingan menjadi peracik kopi. Terlepas dari persaingan antar pegiat kopi, perlombaan ini juga bertujuan untuk menjadi ajang saling mengenal antara pegiat kopi dari berbagai daerah. Enggak sih, balik lagi kayak tadi gue nggak peduli soal juara 1, juara 2, juara 3. Jadi gue lebih kayak yang gue lihat tuh kebersamaan mereka, terus fairnya mereka gimana di pertandingan kan gitu. Jadi lebih kayak ajang silaturahmi aja sih. Bagi Raka, selaku head project, pada edisi pertamanya Fesko Jakbar tidak seramai perhelatan keduanya kali ini. Meski jika disebutkan dalam jumlah angka, baru 25 kedai kopi yang memutuskan berpartisipasi dari sekitar 75 kedai yang ada di kecamatan di wilayah Jakarta Barat. Tapi kalau untuk visi misinya Fesko Jakbar ini, kita pengen sebenarnya ngerangkul teman-teman Jakarta Barat sih, biar kita nggak terlalu ketinggalan lah. Soalnya banyak teman-teman juga yang belum ada percaya kalau Jakarta Barat udah gitu kedai kopinya. Kopi kini tidak hanya dipandang sebagai sebuah minuman pelepas rasa kantuk atau sekedar teman bersantai. Kopi di Indonesia, termasuk di Jakarta Barat, telah tumbuh menjadi sebuah bisnis yang memiliki potensi panjang untuk terus berkembang seiring zaman. Karena kopi kita telah menjadi sebuah gaya hidup sekaligus kebutuhan setiap individu. Pastinya dengan perkembangan kopi sekarang nggak kayak 2 tahun ke belakang lah. Sekarang kedai-kedai kopi juga udah mulai banyak dengan kualitas kopi juga yang lebih bagus. Yang gue yakin untuk bisa bertahan ya karena kopi-kopi Indonesia juga makin kesini makin bagus dan tak kalah sama kopi-kopi luar lah kayak gitu.